Mau ke rumah temen sayang, mau sekaligus cari makan malam, dinner. Mau makan, mau cari makan. Udah selesai Suneo. Apanya Kak yang selesai? Suneo masih di dalam shell. Apa kabar Dokti? Baik sayang. Hai Adi Virgo. Baik adek Adelmun. Wah, enak kalau nyapa. Jangan terlalu banyak juga supaya bisa nyapa satu-satu. Gimana cara menahannya Bu kira-kira? Kok enggak yasinan, orang belum sholat, gimana ceritanya? Ini masih pakai kuku, meskipun kukunya tinggal sisa berapa ini? Hilang semua guys kukunya Doktif guys. Kan tadi pagi masih utuh nih, sekarang udah hilang semua. Aduh, ini gimana ceritanya? Tips dong, kasih Doktif tips supaya kuku palsu tuh bisa bertahan lama di tangan. Gimana sih caranya guys? Kalau Doktif mah kagak lama, ini aja sebentar lagi sudah mau jebol semua. Doktif night cream yuk katanya. Gak ada night cream ya, abis. Gak ada cinta night cream. Niha gak mau klarifikasi. Apanya mau diklarifikasi, orang emang salah. Katanya kan mau preskon kedua. Kalian tagih, kapan Niha preskon kedua? Gitu kan, karena dia preskon kedua mau nunjukin hasil lab. Misal Halim, janji itu hutang loh Misal Halim. Harusnya kamu tepatin, karena itu utang kan. Katanya preskon kedua mau ngasih ini, preskon kedua mau ngasih hasil lab. Oh iya, mungkin belum ada, jadi belum preskon. Pakai lab setan. Iya lab setan mah kagak bisa dicopot. Yang ada kukunya juga copot. Ada Syaituni Rojin ya. Kombur naik dok. Kita gak ada kombur. Gak ada. Ntar lagi kita mau jualan loh. Kasih kalau guys. Oh enggak, kombur tuh. Dulu iya dia. Dulu sih iya. Dulu pada saat pikirannya masih tersumbat. Oh iya. Ya kan. Sekarang dia sudah waras sekarang dia. Kau sekarang sudah jadi netizen yang waras. Wih, welcome ya kombur. Welcome di dunia yang sehat ya. Di dunia yang bisa berpikir secara cerdas ya kombur ya. Jadi di sini tidak ada. Kan dulu kan kamu kan di kubu yang Reza Gladys ya. Jadi kamu perlu tahu kombur itu Reza Gladys datang ke rumahnya Doktif ya. Terus akhirnya terjadilah itu Doktif minta $2 juta itu Singapura itu, atau di total berapa kayak gitu ya. Terus Doktif kan cek tuh gitu kan di komputer di kalkulator tuh. Loh kok gede banget gitu kan ternyata ya. Udah terus akhirnya Doktif bilang berapa 20 M. Terus habis gitu 2 hari diiyain. Nah setelah diiyain Doktif cuekin. Jadi kalau misalnya nanti itu diangkat lagi dibilang pemerasan, yang namanya pemerasan itu ditindaklanjuti, paham gak? Ditindaklanjuti. Doktif tidak menindaklanjuti, hanya dapat bukti bahwa memang ingin ngasih duit. Karena Doktif itu harus tahu ini ngasih duit, ini maksudnya datang ke rumahnya Doktif itu apa? Itu loh, motif sebenarnya itu apa? Minta datang ke rumahnya Doktif tanpa izin. Tiba-tiba datang kan Doktif tidak nyaman. Di rumahnya Doktif sendiri Doktif nggak nyaman kok didatengin orang yang nggak pakai izin untuk datang ke rumah gitu loh. Itu loh kawan kombur ya. Jadi dan kawan kombur juga pernah coba produknya Reza Gladys. Ya kalau memang memberikan hasil ya silahkan. Tapi kalau tidak pernah bilang produk Reza Gladys berbahaya, nggak pernah. Gitu loh, karena emang nggak berbahaya. Tapi kalau overclaim emang. Dan Doktif minta apa diperbaikin aja. Kan begitu doang permintaannya Doktif. Wah, macem-macem sampai Reza Gladys sampai kayak begitunya nyerang boy gak karu-karuan. Ternyata itu doang. Doang aslinya. Masih diperbaiki selesai. Ini malah kayak gak karu-karuan. Sela Sokia ya kayak gitu sampai nuduh-nuduh. Nah, sekarang giliran diminta pertanggungjawabannya Reza Gladys suruh jadi saksi gimana? Ayo. Kan Sela Sokia dapetnya informasi pemerasan dari Reza Gladys. Nah, Reza Gladys suruh datang jadi saksi, datang gak dia? Gak mau cuci tangan. Ayo, dijelasin, diberesin ini. Biar terang benderang. Nah, sekarang kayak si Yolo. Bisa-bisanya dia ngomong Doktif top up 100 miliar. Orang masuk di akal menaiki fitnahnya ini. Ya, seberapa kalau misalnya Doktif punya 100 miliar, gak perlu jualan guys. Gak perlu jaga klinik, ya kan? Gak perlu jualan, Doktif mah orang biasa. Tapi kalau untuk uji lab, masih ratusan juta, masih 1M, 2M itu alhamdulillah masih bisa sendiri. Ya, nggak perlu donatur atau ada bosnya. Gitu loh. Sekarang Doktif kasih sayembara 1 miliar buat yang bisa mencari siapa bos dari Doktif. Ya kan, dibilang kan sekarang framingnya kalau ada dalangnya itu si lawyer Bunga. Ternyata setelah dicek lawyer Bunga ini adalah owner dari skincare mereknya Mayuha.
Mayuha, ya kan? Ternyata Mayuha itu salah satu yang mempromosikannya itu adalah dugong. Nah, ini tak tunjukin dugong. Kombur ada berita hot, Dok. Hot, kamu sendiri. Hot. Ini lawyer ya katanya ya. Lawyer kata penyidik cerita, ada penyidik cerita, lawyernya ganti. Sebentar ini nih. Jadi mau tunjukin, Kombur, kau kan dulu berteman sama dugong tuh. Tahu nggak Kombur? Kau kan dulu berteman sama dugong. Bener nggak sih? Kombur itu namanya siapa sih? Namanya siapa sih kamu, Kombur? Sadeli. Sadeli, dari mana Sadeli? Kok dibilang Sadeli? Enggak lah. Sadeli. Ini loh, ya. Nih loh, ternyata guys, tuh. Ternyata kalian lihat tuh, ini siapa mukanya siapa? This gosip. Di sini ada ya, jadi dia itu ininya Mayuha. Tuh, ada kan Mayuha? Oh, pantes. Ownernya nggak suka sama Doktif, ternyata ownernya yang punya Mayuha ya. Ternyata lawyer bunga ya. Oh, baru tahu Doktif itu. Oh, ini yang ngasih temen-temen guys. Ada lagi yang, ini ada lagi nih. Nah, dikasih. Oh, pantes. Ternyata ininya Mayuha. Emang kenapa? Emang Mayuha bahaya? Tuh, kalian lihat nggak nih ada siapa nih? Siapa ini guys? Ini ada foto siapa nih? Tuh, ada foto siapa guys? Oh, ada Nah, ya kan? Andreas. Guys, fotonya siapa nih guys? Dr. Andreas. Nah, mempromosikan produk dari mana nih guys? Sama Mayuha juga. Mayuha juga. Oh, ternyata Mayuha ini menggunakan brand ambassador Justiper ya. Justiper sama bunga putri apa namanya? Bunga putri, bunga bangke ya. Lupa berarti. Hah? Lawyer bunga bangke ya? Hah? Lawyer siapa sih namanya? Lawyer bunga bangke apa lawyer bunga putri? Siapa sih? Owner Mayuha. Kok kamu pakai Justiper terus pakai si dugong? Hah? Pantes kamu nggak suka sama Doktif ya? Oh, ternyata BA-nya kamu gitu. Tawan kan? Tahuan. Sok kenal, sok dekat. Gua kagak kenal lu, Bung. Gua kenal lu, bunga bangke. Bunga kali. Kenal enggak? Siapa tahu dia siapa? Katanya dia. Ya, dokter estetika yang tidak praktek, kata Yolo. Yol. Tah. Tuh Bun Sri, Doktif aku apa ini? Aku pakai SS Megados. Terus cerah thank you. Terus kapan Kombur pantes nggak laku yang dipakai Intan sama Justiper, nggak ngefek ke penjualan. Nah, iya benar kawan Kombur. Iya kan? Benar. Ini kawan Kombur nih. Kawan Kombur ini tersadar nih, alhamdulillah ini nggak kesambet kan ya? Kawan Kombur nggak kesambet kan kawan Kombur? Soalnya biasanya kamu tuh nyerang Doktif mulu. Tapi kan kalau kau tidak kenal maka tidak sayang ya. Doktif bukannya nggak mau ngebales, tapi Doktif takut ya. Soalnya selama ini Doktif itu ngirain orang baik, ternyata ditusuk. Gitu, selalu begitu tuh. Kim Gembel, Kim Gembel itu Doktif kenal. Habis gitu ternyata dia nusuk, ngarang cerita, chat. Sekarang dia lagi dicari daftar pencarian orang. Kim Gembel, kamu di mana sih Kim Gembel? Sudah ada surat penangkapan tuh. Kim Gembel, udah cepetan tuh, udah DPO. Buruan. Kim Gembel, maka jangan jadi kebanyakan apa sih, gedabrus ya. Kebanyakan gedabrus, kebanyakan halu, kejahatin orang. Itu Kim Gembel guys, lagi dicari sekarang di DPO. Ya. Apa ini? Dok, hati-hati ya, makasih Adi, makasih. Ini hati-hati lagi di jalan, yang nyetir patuhi hati-hati, tuh ada yang bilang tuh hati-hati, kata gitu. Patuhi jangan fokus sama live-nya Doktif. Sadeli. Hah? Ada Andrea Official, Dok main golf yuk. Katanya nggak mau. Doktif itu rumahnya sudah di golf. Udah bosen lihat orang main golf. Cukup kita dengan melihat saja. Jadi setelah kita melihat orang main golf, hitam semua guys. Hitam semua kulitnya. Jadi terima kasih. Doktif hanya bagian melihat dulu. Dulu sok banget dulu. Doktif tuh pengen punya rumah golf, bisa sering main golf. Karena Doktif punya kuncinya guys.
Jadi begitu dibuka kuncinya langsung berarti bisa main golf. Oh iya. Dipakai itu. Langsung sedekat itu Doktif itu adanya dengan golf. Divita katanya pengen beli rumah Pondok Indah Golf ya 20-30 miliar. Nggak ada harga segitu. Ya. Pondok Indah Golf itu harganya udah di atas 100 M. Dan Doktif nggak minat sama golf. Udah di golf. Tinggal dibuka kuncinya. Masuklah ke lapangan golf. Tinggal cetuk main. Ya kan? Oke ya Yol. Cuman karena Doktif nggak pernah ngundang elu sih Yol. Ya. Jadi kok fitnah-fitnah ya. Oke. Ambiarin gold serum dong. Ambiarin. Gold serum. Mau gak gold serum diambil? Tapi masih ada sunscreen gak? Ada. Dapat subsidi nggak? Bisa nggak di 99 sama kayak harga Suneo guys? Kita coba. Guys kita coba ya. Ini subsidi sebentar aja 30 menit. Kalau sudah nyampe lokasi Doktif cut off. Karena nanti ini masalahnya tadi sudah dikasih subsidi sama voucher sama mawar. Jadi kita berharap 99 bisa plus sunscreen ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Gak apa-apa harga segitu aja. Karena kalau mau kalian di klinik 160.000 ya. Oke. Sudah Dok itu ada suara rekaman dokter ada di pos tuh sama dokternya. Bagus Andreas. Poskan jadi masuknya ke illegal access. Wow. Lanjutkan ya buat orang-orang. Lanjutkan. Bagus. Teruskan perbuatan kau. Jangan dihapus. Jangan pas dilaporin dihapus. Bilang itu bukan punya saya. Gitu ya. Atau akunnya jejaknya dihilangin. Gak bisa kalau pakai selebgram ketarik semua. Oh subsidinya ada berapa ya? Di sini cuma 110. 110. Sampai ini bagus. Berapa persen? 110 guys. Itu sudah dapat sunscreen, dapat 2 ya. Nah, langsung ambil aja ya. Kelihatan nggak sih di sini barangnya? Kelihatan kan ya? Enggak. Terus harus diginiin berarti, giniin. Bawahin. Gitu ya? Nah, better. Kelihatan? Sip. Kalau nggak kena pelanggaran kita. Iya. Nih, 2 nih ya. 2. Oke? Yap. Dah, sip. Kita lihat 1 menit aja lagi. Oke, Jill. Nggak bisa Miss Feby, nggak bisa ternyata subsidinya cuma 110. Jangan Masih suruh dapat- Doktif. Masih Jangan. dapat sunscreen loh. Sudah masih ini 2 loh ya. Ini 2. Berarti hitungannya sunscreennya cuma 10 ribuan. Betul. Nggak rugi juga sih kan bisa untuk ke badan juga. So ambil. Anissa ini mah, jangan-jangan kamu yang suka bolak-balik banyak sama itu. Krem huru hara nggak ada sayang. Dok saya dapat cidukan apa namanya tuh nggak ada lagi, nggak ada sayang. Oh, cidak-ciduk. Cidak-ciduk sudah nggak ada, cuma 30 menit. Apa yang dicidak-ciduk? Dok ada apa sama Kak Yolo? Itu tidak tahu. Tidak tahu Doktif ada apa dengan Kak Yolo. Iya. Tidak tahu Doktif juga. Ternyata tadi setelah ada komunikasi dengan salah seseorang ya. Bukan salah seseorang, dengan seseorang. Dia tidak mengakui bahwa dia menghubungi Yolo. 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 Jadi Yolo ngarang selama ini. Ngarang. Ya, ngarang. Yolo. Kamu tadi bilang kalau kamu dihubungin lah ya sama seseorang itu. Orangnya nggak ngakuin, nggak pernah ngubungin lu. Ya, beliau sendiri yang menghubungi Doktif. Ya, dan bilang tidak pernah menghubungi elu, Yol. Jadi elu jangan ngaku-ngaku, Yol. Ya, orang itu tidak suka dalam huru hara. Kamu kait-kaitkan, tidak suka sama sekali. Makanya mereka sudah ngebuang elu, Yol. Paham ya guys ya? Oke? Sudah dibuang. Jadi Yolo itu sebenarnya sudah dibuang. Oke ya? Jadi jangan kamu sebut nama-nama orang lain di kasus ini. Ya, udah. Hentikan itu daripada nanti orang yang ngamuk kamu sebut-sebut. Ya, kamu sudah dibuang, dipastikan kamu sudah dibuang oleh mereka. Oke? Jangan ikut-ikutan lagi. Jangan ikut-ikutin mereka lagi maksudnya. Sadar diri, Yol, sadar diri. Ya, kau di posisi mana? Kau sudah dibuang. Diam mulut kau. Ya, Yol ya. Dah. Atau enggak nanti kamu yang bakalan acur-acuran sendiri. Dah. Ya. Oke guys ya. Apalagi yuk. Tapi sini kita retinal ya. Sini kita retinal yuk. Bosnya Yolo DRL ya. Nah. Yolo. Mantan bosnya itu bukan DRL. Tapi
Bukan juga sih kalau mantan bosnya cuma mantan bos ya dia mungkin merasa kalau itu bosnya. Tapi yang jelas sekarang sudah tidak ada hubungan Kenapa? apapun. Tenang. Tenang. Sudah tenang Pak, tenang. Pak, Ya, aku panasan. goyang-goyang Pak. Ini panas saya ngomong dia. Aku panasan. Kan kita ngomongin YOLO Pak, Oh, bukan iya. DRL Pak. Kita ngomongin YOLO Pak. Panas coy. Bosnya YOLO itu bukan DRL guys. Cuman dulu memang sempat dibayar oleh nggak apa-apa lah ngomong terang-terangan ya. Nggak apa-apa lah pasti adiknya juga adik DRL nggak apa-apa. Pasti ngerti soalnya. Jadi mungkin dulu sempat dibayar oleh adiknya DRL untuk menyerang Ko David. Jadi Ko David pernah menggunakan jasa dari YOLO untuk menyerang Doktif, buzzer speak up. Itu cerita aku kok mereka ngaku kok emang gitu. Emang tapi setelah kenal sama Doktif, setelah tahu ya udah akhirnya makanya Doktif kan dengan Ko David juga baik-baik aja ya kan. Bahkan pada saat acara ulang tahun itu Doktif juga sempat minta maaf. Jadi bilang kalau nanti ke depannya terjadi apa-apa gitu kan bukan untuk menyerang pribadi. Kenapa? Karena ini adalah kerugian masyarakat. Ya, bukan untuk menyerang Ko David, menyerang Osuneo, menyerang DRE atau menyerang siapapun tidak. Ini berusaha untuk mengembalikan kerugian di masyarakat. Dan beliau juga mengerti. Ko Davidnya bilang, oh ya nggak apa-apa dok, nggak apa-apa gitu. Paham ya guys. Jadi dokter dikenalkan ya oleh bertiga pada saat itu. Ada nggak bertiga, ada Anti juga ya. Jadi ada Ko David, ada Anti ya namanya ya kalau nggak salah ya. Nama asistennya Ko David dulu mantan karyawannya si DRL juga, Anti namanya. Itu orang baik tuh, si Anti juga baik juga tuh. Tuh, si Anti itu pertama munculnya Doktif seneng dia guys, tapi gara-gara Doktif ada masalah gitu kan, akhirnya sempat crash tapi udah baik juga sekarang nggak ada masalah. Jadi kalau kenal sama Doktif tuh hatinya tuh harus bener-bener bersih, gitu. Tidak, kalau dibayar ya lain lagi pasti akan terbongkar gedoknya. Kalau dibayar, kenapa? Karena di Doktif tuh gak ada duitnya. Yang ngebelain Doktif tuh gak ada duitnya sama sekali. Gitu, karena Doktif ini bener-bener murni. Ya kalau yang ngebelain Doktif ya karena kalian pintar, cerdas gitu. Makanya Doktif berharap kawan Pak Bur ini gak kesambet. Semoga sadar selalu. Ya, oke. Ini ada yang nanya usia 38 bagusnya apa? Bukan masalah bagus gaknya. Kan udah bilang Cocoknya. masalahnya apa sayang? Rekomendasinya apa dok? Kalau misalnya kamu masalahnya ada flek, pusam, kendur, pakainya yang intensif, pakainya yang itu. Dari pintu, nanti dapatnya banyak, cuman gak mungkin ini kecil mejanya. Udahlah ini mah cuma syarat-syarat doang, udah lucu-lucuan, kita mah gak jualan serius. Ada supaya Ya, udahlah pokoknya masuk aja gitu jamnya lah, iseng-isengan kalau serius gak mungkin lah. Begini ya udahlah kalian syukur mau beli syukur gak mau jual apa-apa gitu aja, pusing lama-lama guys. Pusing kok gak jualan di jalan, mawar ini loh. Subsidinya gak kayak dijanjikan, janji palsu lagi. Ternyata dokter subsidi lagi gak mau. Udah. Sekali-kali kan kita perlu ya cari untung buat nge-lab. itu dia. Lagian, oh iya, kalau misalnya ada guys, jadi mau tanya, ada brand bagus nih, dicek lab sesuai, gak overclaim. Terus dianya mau Doktif review, terus dianya membayar Doktif, salahnya di mana coba Doktif nanya? Kan kalau misalnya setelah Doktif review tujuannya laku, terus salahnya Doktif di mana kalau Doktif dibayar? Coba. Nggak mau. Kita mulu capek. Kesel kadang-kadang di satu titik ini kadang-kadang tuh kesel. Ngarang aja ini informasinya dari mana sih? Tapi mau juga sih kalau misalnya sekali bikin VT dua produk 1M. Oh, sesuai dengan yang ini ya. Mau lah, siapa Yakinkan yang mau? saja. Kalian juga mau kan? Mau lah. Siapa yang mau Hanasui itu loh? Udah untung puluhan miliar itu. Wah, ada ngendorse Doktif. Oh, gitu guys ya, bercanda. Itulah, heran Doktif itu. Orang kalau misalnya ada yang mau produk kecuali nih Doktif dibayar nih. Terus suruh naikin produk yang jelek. Nggak mau lah. Ngapain kalau produk yang jelek Doktif naikin? Dokter ini, oh bukan sales kayak Suneo. Sales mah ya Suneo, jual aja pokoknya apa yang bisa dijual. Oh Doktif mah nggak bisa, dokter milih-milih nih. Milih-milih. Oh ini produknya apa nih yang bagus. Oh ini lucu nih masyarakat harus coba ini. Kalau produknya biasa mah ya enggak lah. Heran ya. Ada aja giringannya. Capek sampean. Yol kamu dari mana sih Yol?
infonya Red sampai Art itu penasaran deh. penasaran dong TV itu sampai di atas 3 juta follower. Berapa kemarin? Collab. Sekarang Doti mau cari siapa follower ya yang ada 3 juta yang mau collab sama Doktif. Ada bayarannya nggak di situ? Suruh bayar nggak sih di situ? Coba lihat guys, sebentar. Ada nggak sih guys kalau yang 3 juta itu sebentar itu kayaknya good idea itu. Mana sih nih? Mana sih? Ada nggak sih 3 juta itu? Cak, gimana sih Cak itu? Ada Cak tulisannya Cak. Lebih dari 3 juta follower itu loh. Mana sih guys? Postingan YOLO. 3 juta follower tuh collab gitu. Ada nggak? Berapa? Bayar nggak sih tuh? Satu video untuk satu produk 350 juta, 2 video 500 juta, collab 3 juta follower. Boleh. Siapa yang collab sama kita 3 juta follower? Suneo. Kan nggak mungkin sudah di penjara. Siapa yang mau collab sama kita? 3 juta follower. Ada nggak? Siapa ya guys? Yang mau collab sama, tolong carikan ge. Ricky Cuaca kagak ada 3 juta. Siapa ya? Siapa guys? Collab sama Doktif. Siapa ya kira-kira? Siapa kira-kira? Ada aja kali yang enggak. Tobat. Ya anti Antos bukan lagi. Pada saat itu kok David itu anti bukan gak ada hubungan sama anti Antos. Anti Antos itu kan sahabatnya Galih. Nggak ada urusan ini mah. Kita ngomongin karyawannya dulu, dia mantan karyawannya DRL sayang.